Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tiara selaku dosen pengampu mata kuliah Public Relation. Pada kesempatan kali ini, saya Cindy Aulia Istihar bersama rekan-rekan saya, Kenia Zahra dan Denny Saifullah, akan memaparkan sebuah comprehensive summary atau rangkuman menyeluruh dari materi public relation yang telah kita pelajari dari awal hingga akhir pertemuan. Throughout this semester, kita telah mengupas tuntas bagaimana PR bukan sekedar alat promosi, melainkan sebuah strategi communication process yang berfungsi sebagai fondasi struktural reputasi sebuah organisasi. Melalui, me- Melalui proses ini, kami akan membawa semuanya untuk revisit the core concept mulai dari fungsi manajemen, evolusi model komunikasi, hingga bagaimana pilar PR modern diimplementasikan di era digital saat ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Denny Saifullah. Pada slide pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu public relation atau yang biasa disingkat dengan PR. Public relation merupakan proses komunikasi strategis yang dilakukan oleh perusahaan, organisasi, maupun individu untuk membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat ataupun publik. Jadi, PR bukan hanya tentang menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Dalam praktiknya, PR berperan sebagai jembatan komunikasi antara organisasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pelanggan, media, investor, pemerintah, maupun masyarakat umum. Melalui komunikasi yang baik, organisasi dapat membangun kepercayaan, menciptakan citra positif, serta menjaga reputasinya di mata publik. Oleh karena itu, public relation menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah organisasi karena keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk atau jasanya, tetapi juga oleh bagaimana perusahaan tersebut dipersiapkan oleh masyarakat. Untuk selanjutnya, banyak yang masih menganggap bahwa public relation hanya sebatas kegiatan promosi saja. Padahal PR memiliki peran yang jauh lebih luas daripada sekedar mempromosikan produk ataupun jasa. Menurut Menurut Law, public relation merupakan fungsi manajemen yang bertugas membangun komunikasi, pemahaman, dan hubungan baik antara organisasi dengan publiknya. Artinya, PR tidak hanya fokus membuat organisasi dikenal, tetapi juga memastikan bahwa organisasi dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Untuk perbedaan marketing, advertising, dan public relation, pada slide ini kita dapat melihat perbedaan antara marketing, advertising, dan public relation. Yang pertama adalah marketing. Fokus utama marketing adalah memenuhi kebutuhan konsumen dan mencapai target penjualan konsumen. Karena itu, aktivitas marketing biasanya diarahkan untuk meningkatkan permintaan dan mendorong terjadinya transaksi. Yang kedua adalah advertising atau periklanan. Advertising menggunakan media berbayar untuk menyampaikan pesan pada masyarakat. Dalam advertising, isi pesan dan bentuk penyampaiannya sepenuh dikendalikan oleh pihak pengiklanan karena mereka membayar ruang atau waktu iklan tersebut. Sedangkan public relation berbeda dengan keduanya. PR lebih mengandalkan earned media atau publikasi yang diperoleh secara organik tanpa membayar media secara langsung. Misalnya melalui liputan berita, kegiatan sosial, konferensi pers,
atau pemberitaan yang memiliki nilai berita. Ka- Karena sifatnya yang organik, informasi berasal dari aktivitas PR biasanya memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibanding iklan. Oleh karena itu, public relation sering dianggap sebagai cara yang efektif untuk membangun reputasi dan kredibilitas organisasi dalam jangka panjang. Untuk slide mengukur kesehatan, komunikasi, dan reputasi merek, public relation juga dapat digunakan untuk mengukur kesehatan, komunikasi, dan reputasi sebuah merek atau organisasi. Salah satu tanda bahwa fungsi PR masih lemah adalah ketika sebuah produk sebenarnya memiliki kualitas yang sangat baik, namun tidak banyak dibicarakan oleh masyarakat atau bahkan tidak dikenal oleh pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan belum berjalan secara efektif. Selain itu, kelemahan PR juga dapat terlihat ketika terjadi krisis. Jika tim perusahaan kebingungan atau lambat dalam merespon media atau publik, maka reputasi perusahaan dapat dengan cepat menurun. Sebaliknya, organisasi yang memiliki PR yang kuat biasanya memperoleh reputasi organik yang baik. Masyarakat cenderung lebih percaya pada pemberitaan media, ulasan, atau perbincangan publik yang muncul secara alami dibandingkan pesan yang dibayar melalui iklan. Karena itu, keberhasilan relation tidak hanya diukur dari seberapa banyak informasi yang disampaikan, tetapi juga dari tingkat kepercayaan, citra positif, dan hubungan baik yang berhasil dibangun dengan publik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di materi selanjutnya, PR membahas tentang target audience. Jadi PR itu tidak berbicara ke satu audiens saja. Jadi public relation menyelaraskan identitas perusahaan untuk memenuhi ekspektasi audiens yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada internal karyawan, fokusnya membangun employer branding yang dampaknya menciptakan loyalitas dan advokasi dari dalam organisasi itu sendiri. Yang kedua itu ada investor. Fokus dari investor ini yaitu membangun kredibel yang transparan. Dengan ini perusahaan juga bisa mempengaruhi sentimen pasar dan bahkan harga saham. Yang ketiga itu ada masyarakat organisasi yang bisa membangun kepercayaan dan reputasi positif yang berkelanjutan. Jadi intinya dari materi ini, public relation yang baik itu tahu persis sedang bicara dengan siapa dan menyesuaikan pesannya tanpa kehilangan satu identitas perusahaan yang konsisten. Di materi yang selanjutnya ada evolusi strategis public relation dari sekadar publisitas menuju pemahaman bersama. Setelah tahu siapa audiensnya di materi sebelumnya, sekarang kita lihat bagaimana public relation ini berevolusi dari sekadar publisitas menuju pemahaman bersama. Kalau kita peta-petakan dalam dua sumbu arah komunikasi dan niat, ada 4 kuadrat di PPT yang utara. Yang paling dasar itu ada press agency atau publicity. Fokusnya cuma cari publisitas, kebenaran informasi, bahkan bukan suatu prioritas. Lalu ada public information, informasi yang sudah dituntut akurat, tapi tetap mengalir satu arah. Ini model yang umum dipakai instansi pemerintahan. Di peta lain ada two-way asymmetry, komunikasinya sudah dua arah, tapi organisasi tetap punya agenda untuk mempengaruhi publik. Kemudian yang terakhir adalah yang paling ideal adalah pojok atas, two-way symmetric. Di sini organisasi dan publik benar-benar saling menyesuaikan diri untuk mencapai pemahaman bersama. Ini arah ini itu kayak arah yang seharusnya tuju setiap praktisi public relation modern. Next slide. Di materi selanjutnya ada kunci komunikasi organisasi publik. Model two-way symmetric tadi yang telah kita bahas itu, kalau kita perdalam sebenarnya punya satu konsep kunci namanya the symmetrical handshake.
Dilihat dari bentuknya seperti simbol infinity, di satu sisi ada organisasi, dan di sisi lain ada publik. Dan mereka terus bergerak saling terhubung lewat dua hal, yaitu mendengarkan dan penyesuaian bersama. Poin pentingnya itu ada di mendengarkan sangat pentingnya dalam berbicara. Dan yang menarik dari asymmetrical handshake itu, organisasi di sini tidak memaksakan kehendak. Organisasi justru menggunakan umpan balik atau feedback ke publik untuk mengubah kebijakan dan punya sendiri demi mencapai keselarasan dan pemahaman bersama. Next. Di materi tahap itu, dari semua konsep tadi yang sudah dibahas, di sini kita membahas cara mengeksekusi secara nyata dan terukur. Ada 4 tahapan yang dibahas itu. Ada yang pertama news making. Kita menciptakan cerita yang unik dan punya nilai berita, bukan informasi basi yang semua orang udah tahu. Dari situ kita masuk ke commercial message. Di sinilah pesan komersial kita itu disampaikan tapi secara halus. Soft selling, secara halus atau soft selling, supaya tidak berkesan jualan murahan. Lalu pesan ini disebarkan lewat media target yang kita pilih saluran media yang paling tepat untuk mendistribusikan cerita tadi. Dan terakhir itu ada audiens target yang telah kita bahas tadi, yang memastikan pesan benar-benar mendarat ke audiens dengan spesifik, bukan asal sebar tapi tidak tepat sasaran. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya Cindy Aulia SGD. Selanjutnya, di sini ada studi kasus dari Alliance Life Indonesia. Di sini kita bisa lihat prestasi luar biasa dari Ibu Wahyuni Murtiani selaku Head of Corporate Communication yang dianugerahi penghargaan Indonesia PR Top Leader. Penghargaan ini bukan tanpa alasan. Penilaian ini mengesahkan bahwa kesuksesan PR modern saat ini bertumpu pada 3 indikator utama, yaitu yang pertama keterlibatan engagement. Indikator pertama adalah keterlibatan di era digital. PR tidak lagi searah keberhasilan Allianz diukur dari bagaimana mereka membangun digital engagement dan menciptakan interaksi yang responsif dengan publik di media sosial maupun platform digital lainnya. Yang kedua, indikator kedua, integritas kepercayaan publik adalah segala bagi perusahaan asuransi. Oleh karena itu, kunci utamanya terletak pada ethical and transparent communication. Artinya, penyampaian informasi kepada publik harus etis, jujur, dan transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Indikator terakhir adalah kualitas. Hal ini dilihat dari bagaimana Allianz menjaga kualitas media exposure dan coverage secara konsisten, bukan seberapa banyak asal viral, melainkan beberapa kualitas dan positif pemberitaan media terhadap citra perusahaan. Next slide-nya. Di sini ada data membuktikan bahwa adaptasi digital dan demografi menentukan keberhasilan. Pertama, kalau kita lihat dari sektor swasta di Pakistan, riset ini lebih dari 8.600 postingan di akun perusahaan menunjukkan bahwa platform Instagram lebih aktif digunakan dibandingkan Facebook. Menariknya, industri mode fashion menjadi pemimpin dalam hal interaksi konsumen. Ini membuktikan bahwa swasta harus jeli memilih platform digital yang relevan dengan audiens mereka. Kedua, tren digital ini tidak hanya berlaku di dunia bisnis, tapi juga di sektor publik. Contohnya adalah Humas KESDM Indonesia. Mereka secara strategis memanfaatkan Instagram untuk mengemas informasi birokrasi menjadi konten yang menarik dan relevan. Tujuannya jelas, agar
bisa masuk dan menjangkau demografi anak muda yang memang mendominasi platform tersebut. Terakhir, mengapa demografi itu krusial? Riset di Turki terhadap 484 pengguna menunjukkan bahwa karakteristik seperti usia, tingkat pendidikan, dan pendapatan berpengaruh langsung terhadap cara publik mempercayai pengelolaan data pribadi. Artinya, beda demografinya, beda pula tingkat kepercayaan dan pendekatan yang harus kita lakukan. Jadi, kesimpulan dari tiga ini yaitu baik itu institusi pemerintah maupun perusahaan swasta, keberhasilan komunikasi digital kita sangat bergantung pada seberapa baik kita beradaptasi dengan platform digital dan seberapa dalam kita memahami demografi target audiens kita. Next. Di sini ada tokoh-tokoh public relation. Yang pertama ada Jack Ma. Kesuksesan Jack Ma tidak hanya berasal dari teknologi atau modal bisnis, tetapi juga dari kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan visinya yang kuat. Melalui Alibaba, Jack Ma membuktikan bahwa kemampuan menyampaikan ide, memotivasi tim, dan membangun kepercayaan dalam tim menjadi faktor utama dalam mengembangkan sebuah perusahaan hingga mendunia. Selain itu, strategi bisnis yang inovatif, kemampuan berpikir kritis, serta budaya perusahaan yang kuat membuat Alibaba mampu bertahan dan terus berkembang di tengah persaingan global. Selanjutnya ada tokoh public relation yaitu Bahlil Lahadalia. Merupakan salah satu contoh pemimpin publik yang mampu memanfaatkan komunikasi sebagai alat penting dalam menjalankan tugas dan membangun hubungan dengan masyarakat. Hal ini terlihat dari kemampuannya dalam melakukan digital engagement dan interaction, yaitu aktif memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan informasi, memberikan penjelasan terkait kebijakan, serta berinteraksi dengan masyarakat secara lebih cepat dan luas. Next. Slide ini menjelaskan tentang menyatukan kerangka kerja PR modern untuk setiap lini organisasi. Yang pertama, keterlibatan digital atau digital engagement. Poin utamanya mengubah pola komunikasi lama yang bersifat satu arah atau monolog menjadi dialog aktif. Yang kedua, ada transparansi etis. Poin utamanya kejujuran dan etika sebagai pondasi reputasi organisasi, berfungsi sebagai tameng pelindung saat terjadi krisis sekaligus membangun kepercayaan jangka panjang atau long-term trust dengan publik. Yang ketiga ada penguasaan bercerita, storytelling mastery. Poin utamanya kemampuan mengubah pesan komersial menjadi narasi bernilai berita atau newsmaking. Bersifat menyampaikan pesan dengan cara yang lebih luas, menginspirasi dan menarik perhatian media maupun audiens luas. Sudah? Oke, terima kasih kepada Cindy Aulia dan Denis Wekolo dari seluruh materi yang kami pelajari selama semester ini. Kami memahami bahwa public relation bukan sekedar promosi atau hubungan media, melainkan sebagai fondasi strategis untuk membangun kepercayaan reputasi dan hubungan jangka panjang antara organisasi dengan publik melalui keterlibatan digital, transparansi, dan kekuatan bercerita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.